Ya. Nah, dongengnya begini. Kalau saya kan negaranya bukan Indonesia, baik Gunung Putri itu. KTP-nya Gunung Putri. Jadi saya tidak bisa bicara tentang Amerika apalagi Indonesia. Saya negaranya negara Gunung Putri. Di kerajaan Gunung Putri, prabunya sekarang Angling Dharma baik, mengeluarkan dekrit kepada seluruh warga kerajaan Gunung Putri. Siapapun Anda, RT, RW, camat, bupati, presiden sekalipun, jika Anda tidak bisa memberantas kemiskinan, berhentilah Anda sekarang menjabat sebagai jabatan itu. Itu teks aslinya gitu. Cuma ditambah sama sahabat saya itu, termasuk siapapun Anda, mau pemimpin ormas, mau pemimpin LSM, NU juga tersebut di situ, mau pemimpin NU sekalipun tidak bisa memberantas kemiskinan, berhentilah. Dekrit dari Gunung Putri, Mayai. Makanya para kepala desa di kami itu di Gunung Putri lagi pada pusing sekarang. Wah, ini gimana? Ditambah lagi 1 kali 24 jam tidak bisa memberantas kemiskinan, resign. Lagi pada rapat Bu di sana Bu, di negara Gunung Putri ya, gara-gara itu. Nah sekarang belum dikumpulkan. Nah di desa kami juga ada satu maritis gitu, dikumpulkan. Ada dari Menteri Kesehatan, olahraga dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Kita dapat ancaman ini dari Prabu Angling Dharma tadi ya. Dari apa kalau Angling Dharma? Ada dari kaum ini, kaum tenaga kerja. Begini, biar income kita naik, Mbak Yai, kata Menteri Tenaga Kerja. Bagaimana kalau kita kirim seluruh perempuan di negeri kita ke Saudi Arabia? Kan lumayan ya gajinya bagaimana ya. Ah, itu kan bisa meningkatkan devisa negara kita. Minimal nanti bisa mengurangi angka kemiskinan. Cuma itu ditolak sama kaum agamawan, bagi yang menolak. Masa perempuan semua dikirim ke Saudi, nanti siapa yang melahirkan anak-anak generasi penerus kita ya gitu. Ada lagi dari kaum ekonomi Bu, dosen ekonomi Universitas Gunung Putri. Begini, kita hitung seluruh lapang bola di negara kita. Tidak bermanfaat itu main bola. Lebih baik lapang bola kita rubah menjadi kebun jagung. Ah, gitu. Biar menghasilkan gitu ya, Bu ya. Jadi tolak juga kan sama anak muda, Bu. Masa sih lapang bola harus jadi kebun suuk. Ditolak sama anak muda. Deadlock rapat, Bu. Di sana deadlock. Deadlock. Tidak. Tidak ada yang berhasil. Jadi berbagai solusi itu, Pak, di sana mentok dalam rangka memberantas kemiskinan itu. Ada sih sebagian gitu, itu mungkin dari kaum agamawan di sana kaki. Bagaimana kalau kita jual masjid, jual pesantren, hasilnya kita bagikan kepada masyarakat. Nah, nggak tahu itu kabar itu sebelum saya dengar hasilnya gimana nantinya gitu, belum saya dengar. Karena keburukan Semarang kan saya itu. Kemarin rapatnya masih tadi, sore tadi Pak. Ada juga gitu yang nyariin gitu, bikin proposal lah gitu, sebanyak-banyaknya. Hasilnya bagikan ke masyarakat. Nah, cuma tadi dapat WA, itu gimana hasilnya rapat untuk menurunkan angka kemiskinan. Katanya dari kaum seniman ada yang ngasih masukan. Seniman kan memang agak-agak gila di sana. Kita mencari wangsit, kita jaroh. Nah, katanya sekarang lagi jaroh ke Syekh Sobagi di sana, baik. Biar mendapat petunjuk ilapat. Dengar-dengar dapat ilapat. Anda jika ingin bisa memberantas kemiskinan dengan simple, cepat, dan akurat, bertanyalah kepada orang gila. Nah tadi habis isu itu memang lagi jadi orang-orang gila di sana itu. Dan dapat, kata orang gila, cara cepat memberantas kemiskinan adalah membunuh orang-orang miskin. Kayaknya itu tidak terbantahkan ya enggak ya? Bunuh. Real. Dan benarlah Bu. Sekarang lagi diumumkan kepada masyarakat. Wahai masyarakat sekalian,
demi melaksanakan program pemerintah memberantas angka kemiskinan di Gunung Putri. Bagaimana kalau saudara-saudara miskinku semua, kalian untuk kami bunuh dengan ikhlas? Dan dijawab oleh warga miskin, Tuan Lurah, Tuan Camat, Tuan Presiden, kenapa tidak bilang dari dulu? Kami ini udah pusing mikirin MBG, sudah pusing mikirin kedaulatan ekonomi, sudah pusing mikirin cicilan hutang dan sebagainya. Kematian adalah hidup terindah bagi kami. Jawabannya keren masyarakat di Gunung Putri, Mbak Yai. Kenapa tidak dari dulu? Oh iya, seneng kan? Nah, ternyata dianggap, oh ini kita gimana? Ternyata senang masyarakat. Saya ingin dibunuh. Ya gitu, di sana di kerajaan Prabu Angling Dharma ya, bukan Prabowo. Tapi kami punya syarat, kata masyarakat. Kami siap untuk mati, tapi please pemerintah, bahagiakan kami. Kami ingin di makam dibangun juga rumah sakit, karena kan mereka akan selama hidupnya susah ke rumah sakit. Sekali-kali dalam kematian kami gampang mengakses kesehatan. Kata anak-anak muda, kami juga ingin ada jaringan wifi di makam, biar bisa tetap gitu kan, meninggal tapi tetap sambil Facebookan, kan nyaman gitu Mbak Yaya ya. Ingin dibangun juga jalan tol di pemakaman, ingin ada mall, pasar malam, dan diskotik. Kalau kata kita nggak, tetap yang di pemakaman ada diskotik juga gitu kan. Pemerintah oke, kalau begitu itu kan gampang, membangun itu kan gampang. Jika itu yang Anda minta, kami akan lakukan semaksimal mungkin, kata pemerintah. Nelpon dulu ke Prabowo lagi apa? Ke Prabu Angling Dharma. Ini masyarakat permintaannya sederhana, cuma ingin bangun jalan tol, ingin ada rumah sakit gratis, sekolah gratis, pesantren mah jangan gratis, dan sebagainya. Persyaratan kami itu ya. Oke, kalau begitu laksanakan, tanda tangan, dibangunlah di kami jalan tol. Sekarang di pemakaman ada jalan tol, ada tambal ban, wifi, akses wifi, stadion juga ada di pemakaman kami. Bahkan pada saat gunting pertama Yai, pemerintah mengumumkan, bagi yang siap mati pertama dapat kulkas dan mesin cuci, Mbak Yai. Wah, udah masyarakat kami kan Gunung Putri dengar hadiah seperti itu kan rebutan gitu kan. Apalagi dapat kulkas, TV berwarna gitu kan. Semasa hidup kan susah di sana dapat TV, ini mati dapat kulkas kan, TV gratis kan, kulkas gratis. Dan beasiswa. Rebutan lah. Dibangunlah, diumumkan, akhirnya masyarakat berlomba-lomba untuk mati. Ada yang minum racun, gantung diri dan sebagainya. Pertanyaannya untuk warga negara Indonesia, ya, untuk warga negara. Jika di Indonesia fasilitas pemakaman sudah dibangunkan sedemikian indah dan edan, apakah kita siap untuk matinya, Mbak Yai? Sementara saat diri kita berada di dalam kubur, lalu kapan penutup raga kita? Pertanyaannya kan gitu yang saya dengar, Mbak Yai, mantra buka, yang bikin pusing gitu, Mbak Yai. Isfa'lana minad dolal, isfa'lana minad dulumat, isfa'lana minal ihanah, ya Pak Yai, isfa'lana minad dana, isfa'lana minal munkar wal kufri. Itu Mbak Yai, stand up komedi dari Gunung Putri, Mbak Yai. Saya minta maaf kalau menjadi sampah di sini, Mbak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.